Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan dan juga nikmatnya begitu banyak yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Saudara, kembali kita berbincang-bincang. Kali ini yang akan kita bicarakan adalah tentang pelaksanaan ibadah. Ya. Pelaksanaan ibadah yang memang sudah diajarkan pada setiap pada setiap kitab ataupun kitab suci yang ditetapkan dalam satu keyakinan, satu agama tertentu, begitu ya. Kalau di Islam tentunya pelaksanaan ibadah itu ada dinyatakan, dijelaskan di dalam Al-Quran, kemudian ditunjang oleh beberapa hadis-hadis, dan juga ada ijma' para sahabat, bahkan juga ada qiyas di situ ya. Ya, banyak sumber hukum Islam yang menjelaskan tentang pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan. Dan bahkan ada ibadah yang dilakukan oleh umat Islam ini merupakan kelanjutan dari syariat umat yang terdahulu. Contoh ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh para pengikut anak cucunya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian juga pelaksanaan ibadah kurban yang notabene itu sebetulnya sudah ada semenjak keturunan Adam, anak Adam pertama antara Habil dan Kabil. Namun pelaksanaan itu juga secara jelas dan tegas pelaksanaannya ada dimulai dari masanya Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail sampai kepada nabi-nabi berikutnya sampai kepada Muhammad SAW. Nah, itu jelas kalau dalam Islam itu pelaksanaan ibadah, ritual ibadah yang dilaksanakan jelas tertuang di dalam, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis tertentu, di dalam asar, di dalam ijma' ataupun ijtihad, ada juga di dalam qiyas, ada istihsan, ada istishab, ada maslahat mursal, ada mazhab sabi, dan ada juga saduz zara'i, dan ada juga urf, yang semuanya itu merupakan sumber hukum Islam dan sumber syariat Islam. Nah, kali ini yang akan kita bicarakan, yang akan kita coba respon adalah tentang pelaksanaan ibadah saudara-saudara kita yang di sebelah, yang ibadah yang dilakukan oleh umat Kristiani ya, atau saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Mohon maaf sebelumnya, bukan bermaksud untuk merendahkan, menghina ataupun melecehkan tentang pelaksanaan ibadah yang mereka lakukan. Yang akan kita coba kritisi adalah benarkah itu cara ibadah yang mereka lakukan itu yang disyariatkan, yang sesuai dan yang diajarkan di dalam Alkitab. Karena memang sekali lagi rujukan atau referensi pelaksanaan ibadah itu adalah kitab suci ataupun sumber-sumber hukum yang ada di dalam satu agama tersebut. Nah, sebelumnya kita lihat saja dulu reaksi, ada beberapa video yang akan kita coba perhatikan, dan ini menjadi satu fokus pembicaraan kita nantinya. Sebentar, saudara. Ya, kita coba lihat ini tentang videonya.
itu salah satu di antaranya, saudara. Kita coba lihat cara ibadah yang lainnya, seperti apa pelaksanaannya. Sampai melempar-lempar anak begitu ya. Wah, luar biasa. Oh, lihat, sampai melempar-lempar anak dalam beribadah. Jadi gitu ya. Kemudian lagi ya kita lihat masih pelaksanaan ini ya. Ternyata ibadah Yesus kenal dangdut koplo juga. Ya, nanti lengkapnya saudara bisa lihat di YouTube saja. Beredar banyak itu, banyak beredar. Satu lagi saudara. Kamu banyak. Ya, jadi menarik gitu ya. Menarik, maaf sekali lagi bukan maksud menghina, merendahkan, melecehkan, tidak sama sekali. Sekali lagi seperti apa yang saya sampaikan di awal, kita bermaksud bertujuan untuk mencoba membicarakan hal ini dan mengkritisi begitu ya. Sepanjang saya membaca Alkitab, ya, sepanjang saya membaca Bible ini, Biblos ini, ya, saya tidak menjumpai bagaimana tentang pelaksanaan ibadah yang seperti yang kita lihat dalam tayangan video itu tadi. Ya, khore begitu ya, cara ibadah yang cukup energik begitu. Ya, tanda kutip, cukup energik. Cuman yang timbul pertanyaan adalah di dalam benak saya itu, benarkah itu yang diajarkan dalam Alkitab? Benarkah begitu Yesus dalam pelaksanaan ibadahnya? Dan benarkah itu yang diajarkan oleh Yesus
cara untuk beribadah kepada Tuhan itu. Itu yang menjadi pertanyaan. Kembali kepada apa yang saya telah dapati di dalam Alkitab ini, saya tidak menjumpai tentang pelaksanaan ibadah seperti itu. Justru yang saya jumpai setelah saya membacanya, saudara, membaca ini Alkitab ini. Nah, nanti silakan saudara perbandingkan mana yang ibadah sesuai dengan Alkitab. Seperti video yang ditayangkan tadi, atau seperti apa yang saya tampilkan saat ini. Lihat ini, saudara. Banyak ayat di dalam Alkitab itu menjelaskan tentang bagaimana tata cara beribadah kepada Tuhan. Ya. Pada Tuhan yang jelas banyak diceritakan. Mazmur pasal 5 ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu. Jadi cara ibadahnya itu, cara menyembah itu adalah dengan cara sujud. Ya, ke arah baitmu. Mazmur 63 pasal 4. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Jadi angkat tangan dia nih, takbir begitu ya. Nah, kemudian Mazmur pasal 48 ayat 1 menjelaskan nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan segala puji di kota Allah kita. Kejadian pasal 17 ayat 3. Lalu sujud Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Jadi sujud, cara Abraham itu beribadah itu sujud. Dalam Bilangan pasal 20 ayat 6. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan. Lalu sujud. Ya, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepadanya. Nah, Yosua pasal 7 ayat 6, Yosua pun mengoyakkan jubahnya, ya, menggoyahkan jubahnya, dan sujud ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Kesimpulannya di sini cara beribadah itu mengangkat tangan pakai takbir, lalu bersujud, bahkan sujudnya itu mukanya sampai ke tanah. Kita lanjut. Di dalam Tawarikh pasal 7 ayat 3, ya, 2 Tawarikh pasal 7 ayat 3, ketika segenap orang Israel melihat api itu turun, dan kemudian kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu. Berlututlah mereka di atas lantai, lututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah. Lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nehemia pasal 8 ayat 6, ya. Lalu Ezra memuji Tuhan. Allah yang maha besar. Ini kalau dalam bahasa Arab kalimatnya Allahu Akbar. Dan semua orang menyebut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang Engkau kehendaki. Mereka seperti yang Engkau kehendaki. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke punggung kuda Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah. Nah, ini rukuk membungkuk dengan mukanya di antara kedua lututnya. Nah, ini membungkukkan badan dia ini ya. Nah, rukuk kalau dalam tatanan ibadah. Wahyu pasal 7 ayat 11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Tuhan. Wah, luar biasa, saudara. Ya, memang luar biasa ini. Kita lihat di Mazmur pasal 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah
berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mazmur pasal 22 ayat 9, katakan ia kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang tidak dapat menyambung hidup. Ya. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 20. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 38. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Ini luar biasa ini. 1 Samuel pasal 20 ayat 41. Maka pulanglah budak itu. Lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah dan menyembah 3 kali. Jadi inilah cara penyembahan itu. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kejadian pasal 27 ayat 52. Ketika Abraham, hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Sujudnya menyembah Tuhan sampai ke tanah mukanya. Saudara sekalian, dari beberapa ayat, tidak satu di sini saudara, saudara bisa lihat sendiri, ada begitu banyak, ya, begitu banyak ayat-ayat di dalam Alkitab itu yang membahas tentang bagaimana tata cara beribadah kepada Tuhan, yakni dengan ada angkat tangan, ada ruku, ya, tadi membungkukkan badannya sampai mukanya di antara dua lutut, kemudian ada sujud, mukanya itu sampai menyentuh tanah. Intinya di 3 itu, saudara. Ada kalimat takbir bahkan di dalam di dalam penyebutan dalam cara ibadah itu nih. Nehemia pasal 8 ayat 6. Di sini ada Allah yang maha besar. Ini bahasa Arabnya Allahu Akbar. Jangan-jangan, maaf saudara, ini memang kalimat takbir dalam pelaksanaan ritual ibadah. Ya, ada amin. Benar, di dalam ibadah kalau kami umat Islam itu ada amin yang disambut oleh para makmum itu ketika imam itu membaca Al-Fatihah sembari mengangkat tangan. Ini kan takbir ini. Lalu bersujud menyembah kepada Tuhan dan mukanya sampai ke tanah. Sekali lagi saudara, ini yang saya lihat dan ini yang saya dapati di dalam Bible ini. Ya, itu ayat-ayat yang tadi, bagaimana tata cara ibadah yang diperintahkan oleh Bible. Saya tidak menjumpai tentang pelaksanaan ibadah yang gembira ria dengan musik, dengan alat musik yang begitu lengkap, band, ya, band itu kan lengkap, ada drum, ada bass, ada keyboard, ada gitar dan segala macam. Maka itu menjadi tumbuh pertanyaan, benarkah begitu yang dilaksanakan dan yang diajarkan oleh Yesus kepada umatnya, begitu ya? Dan kalau memang begitu, di bagian mana di dalam Alkitab ini begitu cara melaksanakan ibadah itu? Gitu. Sekali lagi saudara, bukan saya berniat mau ikut campur dengan tatanan ibadah saudara-saudara kita yang beragama Kristen ini, tidak. Tapi saya hanya mencoba menyesuaikan dan mengkondisikan serta mencocokkan antara ritual ibadah, cara ibadah yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen dengan isi Alkitab itu sendiri. Silakan saudara sendiri yang menilai mana cara ibadah yang diajarkan oleh Alkitab, begitu. Seperti apa seharusnya ibadah yang dilaksanakan oleh saudara-saudaraku yang beragama Kristen itu, ya. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Yang diajarkan oleh Alkitab banyak tadi ayatnya. Pakai takbir, ada ruku, ada sujud, ya. Dan itu konotasinya memang sholat. Jadi justru umat Islam yang melaksanakan tata cara ibadah yang dilakukan, yang diajarkan di dalam Alkitab itu. Ya, jadi ya sekali lagi terserah saudara mau menanggapinya seperti apa. Saya yakin biasanya pasti kalau saya lihat di komen-komen
di apa namanya, kolom komen itu, komen saudara-saudaraku yang beragama Kristen, yang tidak menerima, yang menolak, silakan berkomen apapun, saya tidak akan menanggapi itu. Saya hanya mengkondisikan bagaimana seharusnya ibadah yang kalian lakukan dan hal-hal yang sebelumnya, karena di video-video sebelumnya banyak komen-komen di situ yang ya menghina, menghujat dan segala macam. Saya masa bodoh. Saya tidak pernah mempedulikan itu. Saya hanya menyampaikan apa yang ada di dalam Alkitab, dan itulah seharusnya yang harus kalian lakukan dan kalian ikuti. Bahkan ada beberapa video saya sebelumnya, saya mereaksi perkataan seorang dosen yang dengan jujur dia mengatakan Alkitab ini tidak setara dengan Al-Quran. Levelnya Alkitab baru setingkat dengan Al-Hadis. Nah, karena sama-sama perkataan seorang utusan begitu, bukan perkataan Tuhan kalau di sini. Itu menurut dosen agama Kristen juga, Institut Alkitabiah, bukan dosen Islam. Jadi kalau mau marah, kalau mau protes, kalau mau tidak terima, silakan sampaikan ke dosen tersebut, begitu ya. Kemudian juga gimana kemarin pendeta Gilbert ya, ternyata dia blunder, yang dia ejek, yang dia permainkan kata-kata insya Allah itu ternyata ada di Alkitab sendiri. Jadi yang dilecehkan, yang dihinakan oleh pendeta Gilbert Lemoindong itu sebetulnya ya Alkitab sendiri. Tapi tetap saja ada yang tidak terima. Ya terserah, silakan protes dengan pendeta Gilbert sendiri, bukan kepada saya. Saya hanya menyampaikan apa yang ada di dalam Alkitab. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Mana tatanan ibadah yang sesuai dengan Alkitab? Mana ibadah yang Alkitabiah? Silakan saudara nilai sendiri. Ya, benarkah sudah saudara melaksanakan sesuai dengan Alkitab atau belum? Oke, saudara, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.